Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini memang Putri Gus Dur ini memang pintar-pintar dan juga kaya dengan anekdot. Ya, dia punya gennya ya. Terima kasih ya. Terima kasih sejuk. Terima kasih semua, saya sudah diminta berbicara di depan orang-orang penting ini. Di sini ada juga Saudara Arif Zulkifli, ada dari Jakarta Post, dan banyak sekali. Saya diminta bicara tentang apa judulnya apa? Inayah, apa yang saya bicara? Saya bicara apa? Apa? Tidak apa-apa, saya berdiri bisa. Bisa berdiri bisa. Saya bicara apa? Buya baca resep masakan juga kita terima kok. Apa ya? Saya diminta bicara ujungnya sejuk juga keberagaman ya. Di masalah keberagaman di tahun politik gitu. Kalau kita sudah tahu semua ya bahwa demokrasi kita ini masih dalam proses mencari bentuk. Karena dia pernah mati suri pada masa demokrasi terpimpin dan juga mati suri pada masa demokrasi Pancasila. Kemudian sesudah rejim Orde Baru berantakan, diteruskan oleh gerakan reformasi. Pada masa reformasi ini, demokrasinya demokrasi tanpa nama. Tidak ada namanya. Pertama dulu ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, guided demokrasi, kemudian ada demokrasi Pancasila. Dan sejak reformasi 20 tahun yang lalu itu demokrasi kita tidak ada namanya. Jadi tanpa nama, DTN singkatannya. Saudara, semestinya setelah kita lebih 70 tahun merdeka ya, sudah masuk ke tahun ke-73, sistem politik kita semestinya sudah mulai agak tenang ya, agak dewasa. Tetapi karena perjalanannya begitu tidak linear, zigzag ya, berbelok-belok, akhirnya kita rasakan apa yang kita rasakan sekarang ya. Kita punya demokrasi yang sangat bebas. Sehingga setelah kita merdeka itu selama 4 tahun, walaupun kita waktu itu sedang berjuang melawan penjajahan, tapi demokrasi kita jalan. Nah, kemudian sejak tahun 50, di bawah Undang-Undang Dasar sementara, UUDS tahun 50, itu demokrasi kita sangat bebas. Jadi disebut itu oleh demokrasi liberal, dan kekuasaan partai begitu kokoh, begitu dominan. Tapi karena penilaian Bung Karno ketika itu tahun 50-an, kok partai-partai ini tidak memikirkan negara gitu, pikirkan dirinya sendiri, dan lalu ada ide untuk ingin membubarkan partai politik, tapi ditentang oleh semua partai politik termasuk PKI yang mendukung Bung Karno. Tidak jadi, dibubarkan semua partai ada, tapi kemudian Bung Karno didukung oleh tentara, terutama Jenderal Nasution, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45.
Dan itu sudah menjadi gagasan ya, partai yang dibentuk tahun 54 oleh Nasution dan beberapa tentara. Akhirnya Bung Karno yakin kembali Undang-Undang 45 dan itu dideklarasikan pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian Bung Karno bersimpang jalan dengan Nasution. Bung Karno memakai Undang-Undang 45 itu untuk merebut posisinya sebagai presiden, real presiden, bukan lagi presiden stempel. Dia adalah presiden dan kepala pemerintahan. Maka kemudian berdiri dibentuk oleh demokrasi terpimpin, gaya demokrasi. Pengkritik mengatakan dalam demokrasi terpimpin itu segalanya ada kecuali demokrasi. Jadi kalau Gus Dur menyebutnya itu Gus Dur istilahnya kan apa? Demokrasi seolah-olah. Nah, itu Gus Dur. Gus Dur kaya betul saya. Betul-betul saya bersahabat dengan dia ya. Walaupun dia tokoh NU, saya Muhammadiyah, tapi kita tidak ada halang itu ya. Kita bersahabat. Sistem demokrasi terpimpin ini tidak bisa memenuhi mimpinya untuk kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Lalu di ujungnya tahun 65 ya, 1995 terjadilah prahara yang memakan korban banyak itu, yaitu G30S. Kalau saya masih menyebut G30S PKI, yang lain tidak suka. Kalau saya masih menyebut itu, saya merasakan itu. Kan sekarang orang kan masih berdebat sekarang ya, apakah PKI berperan apa tidak, apa korban apa. Menurut saya dia ikut ya. Waktu tanggal 1 Oktober, tanggal 2 Oktober 1965, harian rakyat ya milik PKI itu mendukung seluruhnya gerakan untung itu, revolusi. Jadi menurut saya PKI dia terlibat bersama beberapa unsur tentara juga. Saudara, maka dikatakan tadi demokrasi terpimpin itu tidak bisa mimpi dan janjinya. Lihat aja pada 65, 66, 67 sebagian besar belum lahir ini. Mungkin nenek aja belum lahir. Itu inflasi kita tuh sampai 650%. 650 ya. Tinggi sekali. Dan pendapatan per kepala waktu itu hanya $70. Sekarang kan hampir 4.000 ya. Sengsara semua. Dan kita kemudian juga keluar dari PBB. Sebelumnya juga sudah energi habis untuk konfrontasi dengan Malaysia. Sudah, itu masa lampau ya. Masa lampau kita. Dan kemudian karena prahara nasional tadi itu, pencipta demokrasi terpimpin yaitu presiden yang pertama, orang hebat itu ikut jatuh dan juga tidak dilakukan secara manusiawi oleh orde yang menggantikannya, yang kita sebut dengan orde baru itu. Itu tragedi itu. Bung Karno sudah sakit semacam itu, dokter spesialis tidak disuruh mendampinginya, dan diperlakukan sama sekali tidak sesuai lah ya dengan sebagai seorang bapak bangsa, seorang proklamator. Kemudian dihujat berapa lama. Ini
susah nih saudara kalau melihat begini ini ya. Kok Indonesia yang dikenal sebagai orang mengenal sebagai bangsa yang beradab, bangsanya sopan, ternyata kalau sudah memasuki dunia kekuasaan itu hilang semua itu. Nah, seorang Hatta itu wakil presiden selama 11 tahun ya, Bung Karno, itu memang berbeda pandangan, tetapi secara pribadi itu tidak pernah rusak. Jadi berbeda-berbeda ya, tapi kalau sudah menyangkut bangsa dan negara, mereka satu. Nah, pendek cerita, Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Tadi inflasi yang begitu parah tadi, income per kita penghasilan per kepala yang begitu rendah, diubah, diperbaiki, diundang investor asing, pasar dibuka dan berhasil. Nah, tetapi korbannya lingkungan rusak, semua rusak. Orde Baru terlalu lama ya. Dan juga kemudian peran keluarga ya yang merusak juga tatanan. Nah, kemudian terjadilah yang disebut dengan angin limbubu, krisis moneter 97-98. Nah, waktu itu Menteri Keuangan kita mengatakan jangan khawatir, fundamental ekonomi kita bagus. Nah, ternyata Menteri Keuangannya tidak paham situasi. Kita yang paling parah. Parah sekali. Dan Pak Harto yang orang kuat itu tidak bisa apa-apa berhadapan dengan tokoh, dengan pemimpin IMF ya, dia menyerah. Nah, terjadilah kemudian dikenal dengan BLBI. Jadi BLBI itu bantuan likuidasi Bank Indonesia kepada bank-bank yang hancur akibat krisis moneter itu. Dan sampai sekarang belum selesai. Nah, oke saudara ya. Demokrasi di Pancasila yang demokrasi seolah-olah tadi juga hancur. Pak Harto turun, dihujat juga berapa lama, muncullah kemudian dinamakan reformasi. Reformasi tahun 98 ya, itu ada berapa presidennya? Habibie, Gus Dur, Megawati, Yudhoyono, jadi sudah 5 presiden Joko Widodo. Jadi selama 20 tahun kita sudah 5 presiden, tapi tidak sama ya. Gus Dur hanya 2 tahun lebih sedikit, Megawati 3 tahun, Habibie pendek lagi, hanya 17 bulan. Nah, karena pertentangan dalam negeri segala macam akhirnya tidak bisa bertahan lama. Walaupun Habibie telah berhasil begitu menyetop jatuhnya rupiah. Nah, saudara, mengapa ini? Demokrasi kita seperti sekarang ini. Seperti kembali pada tahun 50-an ya. Menurut saya sederhana kok jawabannya. Waktu selama 32 tahun, bahkan lebih sebenarnya. Sebenarnya dimulai tahun 59. Waktu proklamasi demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila itu kan 59 sampai 98 sebenarnya. Itu kita tidak ada demokrasi itu. Jadi matinya lama sekali. Mungkin juga kena kesalahan demokrasi juga ya. Nah, lalu 98 itu muncul orang-orang baru. Nah, tetapi selama 40 berapa ini? 32 tambah 6 jadi sekitar hampir 40 tahun. Itu tidak boleh muncul pemimpin-pemimpin baru. Itu kan filsafatnya pohon beringin. Saya bukan ngerti Golkar ya. Itu di bawah pohon beringin itu kan rumputnya merana, tahu?
batang pisang apalagi tidak bisa tumbuh di depan itu. Itu semua tidak boleh 2 matahari. Jadi tidak ada calon pemimpin yang bisa muncul selama 40 tahun itu. Lalu 98 muncullah secara tiba-tiba, ya instan ya, yang muncul adalah instant politician. Jadi politisi yang muncul secara mendadak. Dan politisi yang semacam ini yang kemudian mengadukan amandemen Undang-Undang 45 itu. Ada yang baik amandemen itu pembatasan jabatan presiden, dan munculnya ada lembaga bagus ya, itu seperti KPK, PPATK, KY, Komisi Yudisial, dan ada juga MK. Walaupun juga orangnya bermasalah juga ya kadang-kadang di MK itu, jadi masalah itu. Jadi banyak orang tidak punya malu itu. Jadi sekarang kita berada di situ. Jadi selama presiden pada era reformasi ini, presiden yang lama berkuasa namanya SBY. 10 tahun dia berkuasa. 2 periode, orangnya gagah, santun, dan pemilihnya banyak perempuan. Dan inilah sesungguhnya yang berbaik-baik dan garis keras ini itu seperti dibiarkan gitu. Dan kelompok-kelompok yang disebut oleh Inayati tadi itu seperti dibiarkan. Jadi pembiaran itu seperti memelihara anak macan. Kemudian dia sudah tidak lagi mulai mengganas itu tadi ya. Dan saudara, saya sudah banyak bicara tentang ini sebenarnya. Jadi kelompok keras ini memakai agama, memakai nama Tuhan. Ya. Jadi nyanyinya simfoni itu luar biasa. Itu orang yang itu penciptanya menghayati betul keadaan Indonesia sekarang. Dan ini diperlukan. Dan saya rasa juga sejuk ya. Yang memberi optimisme ada sejuk ini tuh. Artinya kita berhadapan dengan segala macam itu harus dihadapi secara beradab. Mereka berteriak, kita jangan berteriak, tapi tegas. Itu. Jadi oleh itu saudara ya, karena tidak ada pemimpin yang demokrasi mati selama 40 tahun, dan kemudian muncul orang-orang yang sekali, baru-baru ya, tetapi nafsunya besar, syahwat yang besar sekali, dan kadang-kadang juga termasuk para doktor gitu ya, tamatan dalam negeri atau luar negeri, masuk jadi politisi, tapi mental memang tidak siap. Maka terjadilah yang sekarang demokrasi kita. Di demokrasi kita orang mengatakan adalah demokrasi prosedural, seremoni, tapi sudahlah saudara. Penyakit demokrasi itu banyak, tapi sepanjang perjalanan sejarah peradaban manusia, tidak ada sistem politik yang sempurna. Bahkan demokrasi itu bisa menciptakan orang seperti Hitler, Mussolini, Franco dan juga Donald Trump. Demokrasi Amerika menciptakan orang itu kan luar biasa itu. Beberapa orang Amerika yang saya temui mereka malu menjadi warga negara Amerika kalau itu presiden, tapi itu terjadi. Jadi inilah saudara ya dunia sekarang ini. Untung Prancis ada Macron ya. So yang terpilih yang lawan itu repot lagi itu sudah. Itu. Jadi dunia ini yang dikatakan oleh Gideon adalah dunia yang sedang lintang pukang. Dunia yang tidak jelas. Tapi untuk Indonesia menurut saya ya, tahun politik tidak dikatakan, saya rasa pikir dari simfoni ya, dan sejuk ya, itu
perlu menjadi gelombang besar, dia harus utamakan. Ini yang memberi harapan. Kalau dibiarkan ini, yang garis keras, yang menganut teologi maut, yang saya katakan ya, teologi maut itu sebuah teologi yang mengajarkan berani mati karena tidak berani hidup. Jadi paranoid, ya itu yang berlaku selama ini. Nah, yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang suman seperti kita ini, jangan diam. Sebab kalau diam, yang akan merajalela mereka. Ini saudara Arif Zulkifli ini kan dikenal sekali ini. Tapi dia tidak peduli, dia hadapinya semua itu. Ya, memang penuh risiko. Tapi saya rasa untuk menegakkan sebuah demokrasi yang sehat ya, memang ada yang berani, kalau tidak bisa. Petarung sejati. Kalau Bung Arif ini, saya dengar dari otentik ini ya, dari sumber pertama, waktu dia berhadapan dengan jenderal polisi. Saya tidak sebut nama, walaupun saya tahu. Bintang 3, belum bintang 4. Ternyata punya kasus. Lalu dipanggil ini si Arif ini. Mungkin Pak Polisi menyangka Arif ini orang enteng-enteng dia. Dia bilang begini, lihat mata saya katanya. Kata Arif, ada enggak gejala takut di mata saya? Luar biasa itu. Kemudian Arif menyebut kasusnya. Oh ya, lalu takut polisi itu. Jadi reformasi polisi itu belum terjadi, belum adalah sedikit tapi masih jauh sekali. Birokrasi segala macam itu baru dalam wacana ya, dalam kenyataannya masih jauh sekali. Oleh sebab itu teman-teman sejuk ini ya. Kalau menghadapi ini orang-orang yang sumbu pendek ini, itu kita jangan mengimbang mereka secara ganas, tapi imbang mereka secara sejuk, tapi tegas. Dan kita berharap juga aparat begitu. Jangan dibiarkan. So, kalau dibiarkan nanti muncul polisi swasta yang di mana-mana Allahu Akbar. Masa Tuhan dibawa-bawa begitu? Nah, tapi itulah mereka. Ini orang-orang yang paranoid ini saudara ya. Sesungguhnya kita kasihan dengan mereka itu. Semestinya mereka belajar menjadi manusia sempurna. Manusia penuh begitu. Jadi kepada Pak Jokowi tanggal 2 Oktober tanggal lalu saya bicara dengan Presiden. Saya bilang ini mengapa ini ada kelompok radikal, kelompok sebagian jadi teror ya. Itu sesungguhnya kan ada dua itu. Yang pertama adalah ideologi impor dari yang saya katakan peradaban Arab yang sedang kalah, dijual ke sini dan laku di sini gitu loh. Itu hebatnya. Udah kalah, berongsokan lagi, tapi di sini laku. Dibeli oleh sebagian orang yang tidak ngerti, yang tidak bisa membedakan mana yang Islam, mana yang Arabisme. Kalau saya sudah sampai ke mungkin mereka marah ya. Ini adalah misguided Arabism. Arabisme yang kesasar jalan. Masa seorang Abu Bakar al-Baghdadi jadi hero di sini? Coba kalau ada tahu yang pulang dari Suriah. Di Suriah itu apa mereka yang orang Indonesia yang mulai terpikat ya, masuk neraka ke sana. Pulang ke sini baru mereka menyesal. Jadi memang
Muslim Arab sekarang ini ya, itu memang sedang peradabannya sedang berada di titik nadir. Dan ini sudah berlangsung sungguhnya berabad-abad. Negara mereka hancur. Coba lihat nasibnya orang Suriah ya, orang Irak. Di situ sejarah yang hebat, berantakan semua. Nah, dan sebagian orang ini gara-gara Yahudi gitu ya, ada Zionis. Saya tidak menolak itu ya. Tetapi mengapa mereka begini? Itu mengapa pihak luar masuk ke dalam? Itu karena memang dari dalamnya rapuh sekali. Dan hebatnya lagi rapuh atas nama Tuhan, kan repot itu. Pakai dalil agama lagi. Jadi inilah saudara. Oleh sebab itu kita di Indonesia ini masih dibandingkan mereka kita jauh lebih baik. Jauh lebih tenang, lebih aman. Nah, tapi kita juga banyak masalah di sini. Di tahun politik ini mudah-mudahan ya, penyakit pemilihan pilkada DKI tidak menular. Pilkada DKI kemarin itu menurut saya tadi disebut ya oleh komandannya Sejuk ini terjadi polarisasi yang tajam sekali sampai ke akar rumput, sampai ke pelosok-pelosok. Dan di suatu masjid mamanya kita tidak tahu lagi ini kawan atau lawan begitu. Ini memang luar biasa itu. Karena pakai agama, pakai Al-Maidah 51 dan sebagainya. Ngapa-ngapain itu. Nah, saya yang mencoba berdiri ya, menurut saya akal sehat ya. Saya juga dihujat habis-habisan. Tadi kata kau Inaya, mengapa ya? Karena Gus Dur tidak ada gitu ya. Jadi kita memang merindukan orang seperti itu, Nurhalis Majid ya. Dia sudah meninggal semua. Lalu umurnya di bawah saya semua itu. Saya tidak tahu nih kok agak panjang umurnya ini. Sudah 83 tahun ya. 83 tahun dan memang jantung sudah dipakai terlalu lama, kaki juga begitu. Tapi masih diundang juga oleh Sejuk ya. Ini juga ada dari dari Dian ya, saudara Elga dari sini. Semua ini orang penting. Oleh sebab itu saudara, ini terakhir ya, menghadapi segala macam kekerasan, ketidakberesan, persekusi, jangan diam. Sebab kalau orang yang berakal sehat, yang waras itu diam, yang akan menang yang tidak waras. Dan itu sangat berbahaya bagi Indonesia, bagi demokrasi kita, bagi generasi yang akan datang. Apalagi dengan medsos yang tak terkendali. Jadi tantangan itu berat, tapi itulah hidup. Hidup tanpa tantangan itu bukan hidup. Kalau takut dengan tantangan, tidak usah datang ke muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.